sahabat Dhamma. Selamat datang kembali di podcast Suara Dhamma persembahan PC Magabudi Jakarta Utara. Saya Fendi akan menemani Anda dalam episode yang istimewa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang topik yang menarik dan perlu untuk keseharian kita, yaitu ungkapan Buddhis yang kita biasa gunakan dalam sehari-hari. Pada kali ini kita telah mengundang seorang narasumber yang sangat berpengalaman, yakni Pandita Dr. Dharma Kumara Widya. Beliau akan membagikan hal-hal yang perlu kita pahami dan ketahui berkaitan dengan ungkapan Buddhis sehari-hari. Selamat datang Rama Dharma. Selamat datang di podcast PC Magabudi Jakarta Utara. Selamat datang di podcast Suara Dhamma persembahan PC Magabudi Jakarta Utara. Kita lanjut dengan beberapa pertanyaan yang telah saya dapatkan mengenai ungkapan Buddhis sehari-hari, Rama. Rama, apabila kita bertemu dengan seorang biku, salam apakah yang dapat kita sampaikan? Baik, apabila kita bertemu dengan seorang biku, maka kita pertama-tama tentu memberi salam dengan sikap anjali, lalu mengucapkan Wandami Bante. Kata Wandami berarti saya menghormat atau I respect. Sedangkan Bante adalah panggilan untuk seorang biku. Dan Bante ini berasal dari kata Badante yang berarti yang dihormati atau yang dimuliakan. Oleh karena itu dengan adanya sebutan Bante ini kita tidak perlu lagi menambahkan yang mulia karena sudah berupa arti yang dimuliakan. Lalu seringkali juga terdengar istilah Namaste Bante. Apakah ini boleh juga dipakai ya? Ya, boleh kita pakai istilah Namaste Bante. Nah artinya Namaste berasal dari kata nama. Nama itu adalah berarti membungkuk atau menghormat. Nah, T itu berarti kepada Anda. Jadi namaste saja itu berarti hormat kepada Anda. Dan namaste ini merupakan satu ungkapan salam yang biasa dilakukan oleh orang-orang di Jazirah India dan sekitarnya. Jadi itu ada satu istilah umum yang dipakai oleh semua agama. Baik Buddha, Hindu atau Jain, bahkan sampai meluas ke Asia Selatan atau Asia Tenggara. Jadi namaste kita bisa pakai untuk bertemu pada siapa saja sebagai salam. Nah, jadi diiringi dengan sikap anjali, dan sikap anjali ini merupakan satu sikap menghormat yang sudah ada sebelum zaman Buddha. Dan sikap ini sebagai salam dari tubuh kita untuk hormat pada orang lain merupakan satu salam yang di Barat itu setara dengan shake hand atau berjabat tangan. Cuman mempunyai filosofi yang beda. Berjabat tangan itu dilakukan apa maksudnya? Filosofinya. Dulu orang-orang kalau pergi banyak membawa senjata. Jadi kalau dia mengulurkan tangan, bersalaman, berjabatan, itu untuk menunjukkan I have no gun. Saya tidak membawa senjata. Itu sebagai tanda bahwa dia berniat baik. Jadi sama-sama salaman, sama-sama mengetahui tidak bersenjata. Nah, beda dengan filosofi Anjali. Anjali itu adalah bermakna you are close to my heart. Lebih lembut. Engkau dekat di hatiku. Ya. Dan Anjali ini lebih dapat diterima dibandingkan jabatan tangan. Jabatan tangan itu kan tidak nyaman ya untuk wanita berjabat tangan dengan seorang laki-laki yang dia tidak kenal. Misalnya kalau tidak begitu kenal, jabatan kan tidak nyaman karena bersentuhan. Kemudian bisa juga menyalurkan benih penyakit. Tangannya kita nggak tahu kan bersih atau tidak. Oleh karena itu saat ini Anjali diterima sebagai satu salam yang mulai menginternasional, bahkan sering dipakai oleh para selebriti di Barat. Kira-kira begitu. Ada juga yang jabat tangan
tiba-tiba yang menjabat lebih kencang pegangnya jadi sakit gitu kan. Nah, itulah jadi tidak nyaman bagi orang yang tidak, ya kalau tidak akrab kan ya tidak enak ya. Betul. Lalu bagaimana kita menyapa Samanera dan Atasilani, Rama? Nah, itu lebih sederhana ya. Kalau kita menyapa seorang Samanera, kita sebut saja Samanera. Samanera apa misalnya. Jadi kami mohon Samanera titik-titik gitu untuk apa gitu, menyampaikan khotbah atau apa gitu. Jadi kita menyebut kata Samanera di depan namanya. Atau kita bertemu dengan Samanera, kita bisa mengatakan selamat pagi Samanera, begitu boleh juga. Begitu juga Atasilani. Jadi kepada Atasilani kita menyebutnya dengan kata Atasilani di depan namanya atau pada saat kita menyapa. Ya, jadi misalnya kepada Atasilani apa gitu, silakan bagaimana gitu kan, seperti itu. Ya, jadi lebih sederhana. Kalau misalnya kita tidak mengetahui bikunya itu masih Samanera atau sudah jadi biku, itu kita sebut Bante boleh nggak gitu Bang? Rama? Boleh, sebetulnya sih pada prinsipnya kata Bante itu berarti dari kata Badanta. Dan kata Banta itu berarti kan yang dihormati. Jadi tidak salah juga kalau kita memanggil seseorang dengan Bante. Misalnya Samanera kita tidak tahu. Itu sih tidak masalah sebetulnya. Walaupun mungkin kalau kita sudah tahu ya tentu memanggilnya tidak Bante lagi gitu. Gitu ya. Oh iya, baik. Kemudian ada juga terhadap sesama umat Buddha. Itu bagaimana kita bisa menyampaikan salam untuk ini, Rama? Salam untuk umat Buddha yang dikenal lama di Indonesia itu sebenarnya Sukihotu. Sejak puluhan tahun yang lalu lah itu. Sukihotu yang berarti Suki dari Sukha, yaitu bahagia. Hotu berarti kepada. Jadi kalau kita mengatakan Sukihotu berarti semoga bahagia. Itu bisa dipakai pada saat kita bertemu atau pada saat berpisah. Atau saat akan memulai katakanlah pengumuman wihara gitu ya, yang tidak formal. Nah, kita bisa mulai dengan Sukihotu. Gitu. Apakah boleh kita memakai Sotihotu dan apa artinya? Nah, ini menarik ya. Sotihotu itu dikenal belakangan setelah Sukihotu. Iya. Nah, Sotihotu itu berasal dari kata Suwatihotu. Jadi kalau Sotihotu dan Suwatihotu itu sama. Kata Suwatihotu itu berasal dari kata Su dan Ati. Su berarti baik, Ati berarti keadaan, keberadaan atau eksistensi. Jadi kata Sotihotu atau Suwatihotu itu bermakna semoga keadaannya baik atau sederhananya sejahtera. Jadi kalau kita katakan Sotihotu atau Suwatihotu bermakna semoga sejahtera. Nah ini sebagai salam juga kita kenal di Thailand. Di Thailand kita kalau di sana dikasih salam apa? Sawatdi. Sawatdi itu sama dengan Suwati. Ya. Nah, kemudian kalau di negara lain salam umat Buddha itu ada beda lagi. Misalnya kalau di Myanmar itu Mingalaba. Mingalaba itu berarti manggala. Jadi berkah. Jadi mereka memberi salam dengan mengharapkan berkah kepada yang diberi salam. Mingalaba, jadi manggala. Nah, kalau di Sri Lanka beda lagi. Salam sesama umat. Ayu Bowan. Ayu berarti usia. Bowan dari kata bahu yang berarti banyak. Jadi Ayu Bowan itu berarti panjang umur. Jadi mereka bertemu mendoakan panjang umur gitu ya. Nah, kembali pada Sotihotu atau Suwatihotu dalam bahasa Sanskerta, Swati itu adalah swasti. Hotu astu. Jadi dalam bahasa Sanskerta Suwatihotu jadi swasti astu. Dan kata ini dipakai oleh saudara-saudara kita umat Hindu. Yang kita dengar biasakan salam mereka adalah swasti astu. Itu sebenarnya sama dengan Suwatihotu. Gitu. Iya.
Terus kapan kita menggunakan istilah namo budaya ya Rama ya? Kalau untuk seringkali kan kecampur-campur itu ya. Ya dulu sih memang diajarkan bahwa namo budaya adalah salam umat Buddha. Jadi kalau kita ketemu umat Buddha, namo budaya kan gitu. Tapi kata namo budaya itu berarti artinya apa? Nama itu berarti menghormat. Budaya, ianya itu berarti kepada. Jadi kalau namo budaya itu berarti hormat kepada Buddha. Jadi kalau sesama umat Buddha ketemu mengatakan namo budaya kan berarti ngatakannya apa? Hormat kepada Buddha. Lah yang dihormatnya kan di situ bukan Buddha itu. Jadi agak sedikit kurang nyaman ya. Hormat kepada Buddha kok ditujukannya kepada saya gitu. Emang saya Buddha gitu. Ya oleh karena itu tidak pas kalau sesama umat Buddha ketemu di Indonesia ya maksudnya namo budaya. Tapi memang di literatur ada. Tapi itu di lingkungan wihara ya. Kalau biku ketemu biku dengan hormat dan hikmat mereka menyebut namo budaya. Tapi dalam lingkungan wihara. Jadi mereka menghormat Buddha pada saat itu. Nah berbeda dengan salam sebagai umat. Kalau sebagai umat kan kita ketemu di jalanan namo budaya kan gitu. Jadi kan suasananya kan tidak hikmat ya. Nah, udah gitu yang sedikit menjadi masalah misalnya saudara atau Romo Fendi sedang berjalan di pasar baru lagi bawa makanan misalnya, terus ketemu umat Buddha lain. Umat Buddha itu lalu menyapa namo budaya. Kan kita secara otomatis ngangkat makanan ini. Jadi itulah yang tidak pas karena namo budaya itu harus diucapkan dengan hikmat dan hormat. Nggak bisa lah sambil mestinya kalau begitu kita taruh dulu makanannya lalu baru menyebut namo budaya. Ya tapi kan nggak mungkin kalau di jalanan seperti itu. Ya lebih parah lagi di wihara. Ada orang umat Buddha mau ngambil sendal. Terus ada lagi yang bilang namo budaya diangkat sendal. Jadi tidak hormat. Atau naik motor namo budaya gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kayak hai gitu kan. Nah sebagai umat Buddha kan kita merasa itu tidak nyaman ya, kurang hormat. Jadi oleh karena itu namo Buddha itu kita pakai pertama kalau kita menghormat pada Buddha di hadapan altar. Kita mesti sih bisa baca namo tasso bhagavato. Kalau kepanjangan kan namo tasso bhagavato itu namo budaya. Ya. Jadi sebenarnya singkatan daripada namo tasso bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yang kedua, kalau kita akan menyampaikan khotbah atau sambutan formal, ya kita menghormat pada Buddha untuk memulai itu. Nah, itu menyebut namo budaya. Nah, ketiga, kalau batin sedang tidak tenang, ya, misalnya sedang berada di suatu tempat yang tidak enak gitu ya suasana, kita bisa menyebut namo budaya berkali-kali, sehingga untuk menenangkan batin kita. Ya. Gitu ya. Baik Rama. Paham. Ada istilah anumodana Rama. Ya. Itu apakah dapat dijelaskan maksudnya? Apakah ini maksudnya dari Pali itu maksudnya berterima kasih atau bagaimana? Iya. Ya kita sering mendengar kata anumodana ya. Yang sering dipakai sebagai pengganti terima kasih. Kalau terima kasih sendiri dalam bahasa Pali kan tuti atu. Tapi kalau kita sebenarnya kalau bingung-bingung ya nggak usah pikir-pikir Palinya lah, bilang aja terima kasih lah gitu ya. Tapi kalau anumodana itu berarti beda dari kata semata-mata terima kasih. Anu berarti after ya, atau ikut atau turut. Anu. Modana dari mood yang berarti bahagia. Jadi berarti anumodana saya berbahagia atau bergembira atas perbuatan baik yang Anda lakukan, terutama kepada saya gitu. Ya. Jadi kalau ada seorang berbuat baik kepada kita, itu kan kebajikan. Ya. Jadi kita bergembira bahwa dia sudah melakukan kebajikan. Saya bergembira atas kebajikan yang Anda lakukan pada saya. Nah itu sebagai ucapan penghargaan dan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita, yaitu anumodana. Ada lagi anumodami, Bang. Ya itu berarti saya berterima kasih. Ada kalau anumodana kan berarti berterima kasih atau bergembira atas perbuatan baiknya. Tapi kalau anumodami berarti saya bergembira, ada kata sayanya di situ. Gitu, baik Rama.
Kemudian untuk istilah mudita cita itu sama dengan anumodana atau bagaimana, Pak Rama? Ya, beda sedikit kali ya. Hmm. Kalau anumodana berarti saya bergembira atas perbuatan bajik yang Anda lakukan, khususnya kepada saya, kan gitu. Iya. Kalau mudita cita itu berarti kita atau saya bergembira atas kebahagiaan atau kegembiraan orang lain. Ya, jadi misalnya ada seseorang mendapat kebahagiaan, misalnya lulus sekolah atau apa, saya bergembira atas kebahagiaan yang dia peroleh. Nah, itu saya bermudita cita, gitu. Jadi kalau kita bergembira atas kebahagiaan orang lain, nah itu mudita cita. Mungkin sedikit beda gitu. Sama-sama ada kata moodnya itu ya. Mudita cita, anumodana kan ada asal katanya mood, itu arti gembira. Iya. Artinya kalau ada orang selesai lulus kuliah atau apa gitu, kita jangan bilang anumodana ya, tapi turut bermudita cita gitu ya. Oh, iya. Atau juga dia berbuat kebajikan yang bagus, kita juga bisa bermudita cita. Kita bergembira atas kebahagiaan dia melakukan perbuatan baik. Nah, itu juga bisa. Ya. Iya. Bagaimana kalau kita ingin menyampaikan harapan kepada orang lain dengan maksud semoga sukses itu? Ya. Jadi kalau kita ingin pakai bahasa Pali saja gitu, jadi sampati hotu. Oh, sampati hotu. Sampati berarti pencapaian atau keberhasilan atau sukses. Jadi sampati hotu berarti semoga sukses atau semoga berhasil. Gitu. Sampati hotu. Sampati hotu ya. Terus ada lagi nih Rama, apa yang diucapkan sebagai doa agar sesuatu yang diharapkan dapat terjadi? Ya, kalau dalam bahasa Pali kita bisa bilang bawatu. Oh, bawatu. Ya, bawatu. Bawatu itu berarti kan terjadi. Jadi kalau kita ingin sesuatu itu bisa terjadi, itu kita menyebutnya bawatu, semoga terjadi. Gitu. Ya. Itu kan di Palita juga ada kan bawatu sabha manggala gitu. Bawatu itu berarti terjadi. Oh, itu aja cukup ya? Iya, Jadi misalnya kita berdoa, semoga ini, terus kita bisa akhirnya jangan sadu kalau begitu. Bawatu, semoga terjadi. Kalau sadu kan berarti iya, setuju. Ya, tapi kalau kita mendoakan seseorang atau kita berdoa untuk siapa gitu, kita akhirnya bawatu. Tapi lengkap bawatu. Enggak, bawatu aja. Kalau bawatu sabha manggala kan berarti semoga semua berkah terjadi. Tapi kalau kita cuma mendoakan semoga terjadi, ya bawatu aja. Oh, diakhiri tutup katanya dengan bawatu. Misalnya kita berdoa terus bawatu misalnya. Oh, gitu. Jadi itu apa? Semoga terjadi. Oh, iya baik. Bukan sadu. Ya. Tapi setelah bawatu kemudian dijawab sama ini sadu boleh juga dijawab sama ya boleh sadu. Kalau sadu kan nanti ada itu maknanya apa itu? Sadu berarti mengiyakan. Kalau dalam bahasa umum sih disebutnya mengamini atau mengiyakan. Iya. Saya setuju. Oke. Ya gitu, itu sadu. Kalau bawatu semoga terjadilah gitu. Jadi kalau mungkin dalam bahasa kalau itu ya, kalau bawatu itu insya Allah. Kalau apa sadu itu amin. Ya dalam bahasa ya sehari-hari itu amin gitu. Ya. Paham. Kemudian ucapan apa yang dapat disampaikan pada seseorang yang berulang tahun, Rama? Ya happy birthday kali ya. Happy birthday ya. Kalau kita sehari-hari ya kita bingung, kita nggak tahu bahasa Pali, ya bilang aja happy birthday atau selamat ulang tahun. Tetapi kalau kita mau sedikit sedikit pakai kepali-palian gitu, ya kita bisa pakai ya semoga panjang umur kan. Dan bahagia kan. Ayu anu sok balang. Bukan, itu suki ayu apa saya jadi lupa ya. Suki digayuko hotu ya. Suki digayuko hotu. Sukinya itu suka, bahagia. Diga itu apa? Panjang, ya kan? Dirgahayu. Ayu kan usia. Jadi digayu itu
ya Digayuko, jadi Diga Ayuko gitu ya. Itu panjang umur. Dan Hotu kan semoga. Jadi semoga panjang umur dan bahagia. Jadi Sukhi Digayuko Hotu. Bisa juga tadi disebut Ayu Wano Sukhang Balang Hotu. Tapi ini artinya kan lebih banyak ya. Ayu Wano, Ayu berarti usia, Wano rupawan ya. Kalau laki-laki tampan, kalau wanita cantik. Sukhang bahagia, Balang kuat. Ya, jadi semoga Ayu panjang umur, rupawan, apalagi bahagia dan kuat. Itu Ayu Wano Sukhang Balang Hotu. Nah Hotu itu berarti semoga. Gitu. Ya. Gitu. Baik. Kemudian ada yang sering juga terdengar istilah keluarga Hitaya Sukhaya. Itu dapat dijelaskan maksudnya, Rama? Ya, sebenarnya kata Hitaya Sukhaya ini ada di kitab suci. Yang paling populer itu adalah Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya. Artinya demi kesejahteraan orang banyak, demi kebahagiaan orang banyak. Jadi Hitaya Sukhaya ini dari kata itu ya, dari kalimat itu. Nah, tetapi sebetulnya kalau dipakai akhiran ya, itu berarti untuk. Jadi kalau kata sifatnya itu adalah hita dan sukha. Hita itu sejahtera, sukha itu bahagia. Jadi kalau dipakai ya itu berarti untuk. Oleh karena itu yang lebih tepat sebenarnya jangan pakai iya. Itu kan dalam kalimat bahujana hitaya, bahujana sukhaya. Demi kesejahteraan orang banyak, demi kebahagiaan orang banyak. Pakai iya. Tapi kalau kita mengatakan keluarga yang bahagia sejahtera, ya sebenarnya cukup keluarga hita sukha aja. Nggak pakai iya. Karena ya itu berarti untuk. Masa keluarga untuk bahagia? Ya itu jadi kurang pas secara tata bahasa ya. Walaupun sekarang banyak orang yang memakai mungkin karena kebiasaan dari dulu begitu, keluarga hitaya sukaya. Sebetulnya mestinya lebih tepat keluarga hita sukha aja. Jadi itu kata sifat, itu kata benda yang bersifat tadi itu sejahtera dan bahagia. Tidak pakai iya gitu. Dulu hitaya sukhaya, sekarang ada juga hita sukhaya. Nah itu jadi agak kurang pas aja sih. Tapi orang ngerti maksudnya sejahtera dan bahagia. Ya. Baik. Lalu pada teman yang sakit, bagaimana cara kita berdoa supaya segera sembuh? Gitu? Ya kalau pakai itu kan get well soon. Get well soon. Bahasa gaulnya get well soon, GWS gitu kan. Iya. Kalau kita bisa, kalau mau pakai Pali ya arogohotu. 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 Dari kata arogya. Kan ada istilah kan arogya, paramang sukang ya. Nah itu artinya paramang labang bukan sukang. Kalau yang sukang itu kan nibbana itu. Oh iya. Jadi kan arogya, jadi keuntungan terbesar ya. Jadi arogya itu tidak sakit. Jadi tidak rogyanya sakit. Jadi kalau arogya berarti sehat. Tapi kalau dikaitkan dengan tadi hotu, jadi arogo hotu. Nah, kita bisa bilang kepada teman yang sakit arogo hotu. Cuman tadi nggak ngerti ya. Apa itu arogo hotu? Ya itu. Ya tapi kalau kita buat tulis ya begitu arogo hotu. Sebagai sembuh. Gitu. Ya. Arogo hotu. Ya. Untuk teman yang atau kerabat yang meninggal, itu ucapan disampaikan baiknya gimana? Ya ini sudah lama menjadi masalah sedikit perbincangan ya. Kalau kita sebagai umat awam pasti kan kalau ada yang meninggal kita anggap dia pasti ada duka ya. Sedikit atau banyak kan pasti berduka. Ya. Jadi yang sederhana dan umum sekali pakai adalah turut berduka cita. Tetapi kalau kita tidak ingin mengembangkan duka cita yang besar, kita bisa bilang turut berkabung. Berkabung itu berarti melakukan sesuatu sesuai dengan adat istiadat
kalau ada kematian, berkabung. Ya, belum tentu yang berkabung itu ikut berduka. Ya misalnya negara berkabung, kematian presiden misalnya, itu kan berkabung 7 hari misalnya kan, tidak boleh ada lagu gembira apa, nah itu berkabung. Jadi satu tata cara yang dilakukan untuk menghormati orang yang meninggal. Ya, apakah yang berkabung itu pasti sedih, berduka? Belum tentu kan. Tapi berkabung itu dia sesuai. Jadi bisa kalau kita datang ke rumah duka, kan kita memakai pakaian yang pantas kan, itu ikut berkabung ininya. Kan kita nggak mungkin memakai pakaian yang merah, kembang-kembang, tapi kayak pakaian yang polos, sederhana. Itu namanya dengan perilaku yang bagus, diam, tidak banyak bergurau, itu namanya turut berkabung. Ya. Jadi kita bisa, kalau kepada orang yang meninggal kita katakan turut berduka cita, atau turut berkabung ya ke atas meninggalnya siapa. Itu sih boleh. Sebagai umat yang masih belum terbebas dari duka, ya kita tetap masih ada duka sih. Jadi ya yang ditinggal berduka, kita juga bersimpati atas kedukaan dan merasakan mereka ikut berduka kita ya. Kita ikut berduka atas kedukaan mereka. Itu sih masih wajar sebagai umat awam ya. Lalu bagaimana dengan istilah turut bersamwega cita, Rama? Nah ini agak rumit kalau ini. Kata samwega itu banyak orang yang tidak mengerti ya. Mengatakan atau mengira itu samwega cita turut berduka cita. Ya kan? Banyak yang ikut-ikutan aja kan. Turut bersamwega cita. Padahal mungkin dia nggak ngerti itu. Apa itu samwega? Ya. Nah samwega itu adalah keterguncangan batin yang kuat. Ya saya ulangi ya. Jadi samwega itu adalah keterguncangan batin yang kuat yang melihat ketidakmanfaatan hidup atau kesia-siaan hidup ya. Dan ingin membebaskan diri dari samsara. Susah ya? Panjang. Saya ulangi. Jadi samwega itu adalah satu keterguncangan batin, satu syok melihat hidup ini seperti itu, lalu dia bertekad untuk keluar secepatnya dari kesia-siaan hidup itu atau samsara itu. Nah yang paling contoh kuat adalah pada saat Pangeran Siddhartha melihat orang tua sakit dan mati, itu samwega. Sangwega ya sebetulnya, bukan samwega ya, sangwega. Jadi Pangeran Siddhartha terguncang batinnya. Wah kalau gitu hidup itu tidak kekal. Harus mati. Harus sakit. Itu goncangan batin yang besar membuat Pangeran Siddhartha waktu itu ingin membebaskan diri dari hal itu. Nah, itulah samwega. Jadi kalau ada orang yang meninggal, keluarganya terus terguncang seperti itu samwega. Apakah begitu? Ya nggak tahu juga kan. Nah kita melihat misalnya ada yang kematian, apakah kita terguncang batinnya seperti itu? Kalau enggak kan berarti enggak turut samwega. Iya. Ya enggak? Jadi keterguncangan batin itu adalah suatu hal yang internal dari dalam dan tidak untuk diekspresikan keluar. Orang lain nggak tahu kita samwega apa enggak. Seandainya kita samwega, juga kita kan nggak bilang-bilang. Dia lakukan aja. Misalnya gini, kalau orang yang samwega itu, terus dia kemudian akan rajin sekali berlatih meditasi supaya cepat-cepat mencapai kesucian. Atau tadinya bukan biku, saya mau jadi biku aja atau atasilani supaya saya belajar terus nih mencapai kesucian. Nah, seperti itu. Nah, itu baru namanya samwega. Kalau kita cuma datang nggak ada rasa apa-apa, itu sih bukan samwega. Ya. Dan kita juga nggak tahu keluarganya samwega apa enggak. Nah, kalau keluarganya tidak bersangwega cita, kita mana bisa bilang saya turut bersamwega cita? Lah dia juga kagak. Ngerti juga kagak gitu samwega gitu. Jadi istilah itu memang di luar negeri sih dipakai begini. Kami bersamwega cita atas wafatnya siapa. Itu ada. Itu bisa. Kami bersamwega cita atas wafatnya siapa. Tetapi kalau kita turut bersamwega cita, nah masalahnya keluarganya bersamwega cita apa kagak? Kan kita nggak tahu dan dia akan ngomong kan. Jadi kalau kita sendiri juga tidak bersamwega cita, timbul perasaan seperti, berarti kata samwega cita itu kurang tepat gitu, kurang menggambarkan perasaan kita. Karena kita tidak mempunyai keterguncangan batin yang seperti itu, gitu kira-kira.
Terus untuk yang meninggalnya yang tidak beragama Buddha, ungkapan apa yang bisa kita sampaikan, Rama? Ya, jadi dulu sih pernah ya ceritanya ada tokoh dunia meninggal. Umat Buddha juga ingin menyampaikan duka cita kan. Jadi waktu itu disepakati ya, semoga mendiang mencapai highest bliss. May he attains highest bliss. Jadi semoga mencapai kebahagiaan tertinggi. Itu nggak salah kan? Berarti kita mendoakan dia kebahagiaan tertinggi kan dalam pengertian kita kan nibbana. Dalam pengertian mereka kan mungkin kebahagiaan tertinggi itu masuk surga misalnya. Itu kan nggak masalah. Jadi terserah pengertiannya masing-masing. Tapi kita kan bisa mendoakan semoga dia mencapai kebahagiaan tertinggi. Gitu. Jadi boleh seperti itu. May he attains highest bliss. Jadi kalau kita dalam Indonesia barangkali turut berduka cita atas wafatnya siapa, semoga mendiang mencapai kebahagiaan. Ya, atau mau tambah tertinggi juga boleh ya. Atau kebahagiaan juga cukup. Semoga mendiang berbahagia gitu kan, seperti itu. Ya. Jadi saya ulangi, ya kita bisa turut berduka cita atas wafatnya siapa, semoga mendiang atau almarhum berbahagia atau mencapai kebahagiaan gitu aja. Ya. Terus untuk yang di dalam konsep agama Buddha, untuk seorang yang meninggal itu bisa dikatakan berpulang atau gimana, Rama? Iya, memang ada yang memakai istilah berpulang ya. Tetapi dalam konsep Buddhis atau agama Buddha, seseorang yang meninggal dunia tidak disebut berpulang, tetapi pergi ke alam lain. Jadi kan namanya kalau secara gaulnya kan pindah alam, ya bahasa gaulnya. Tetapi kalau secara filosofisnya, umat Buddha yang meninggal dunia kalau belum mencapai kesucian tertinggi akan terlahir kembali ke alam lain. Jadi istilahnya bukan pulang gitu, pergi ke alam lain sesuai dengan karmanya masing-masing. Jadi istilah berpulang itu sebenarnya jangan dipakai dalam konsep Buddhis, tidak sesuai gitu. Ya. Untuk kepala keluarga yang ditinggalkan, apakah tepat menyampaikan ungkapan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan? Itu juga tidak sesuai dengan konsep Buddhis. Ya. Jadi dalam agama Buddha kan kalau ada yang meninggal, kita mengharapkan keluarga yang ditinggalkan itu kan tabah dan kuat. Ya. Tapi kan kita tidak berpikir bahwa ada yang memberi ketabahan dan kekuatan pada keluarga itu. Jadi kita tidak tepat sebagai umat Buddha mengatakan semoga keluarga tinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Tapi boleh nggak kita berdoa untuk kaitan itu? Boleh. Kita bisa katakan semoga keluarga ditinggalkan kuat dan tabah. Berarti dari dirinya sendiri, bukan diberi. Betul. Nah, yang tidak sesuai dengan konsep Buddhis adalah diberinya itu. Siapa yang memberi? Ya. Jadi tapi boleh semoga keluarga ditinggalkan mendapat semoga kuat dan tabah aja udah cukup. Jadi tabah dari dalam dirinya sendiri mereka mengembangkan sifat yang itu. Gitu. Ya. Terakhir Rama, bolehkah umat Buddha bersyukur atas hal baik yang diterimanya? Boleh, karena kata syukur ya secara bahasa itu berarti berbahagia atas sesuatu yang baik yang dia terima. Nah, yang dia terima itu baik itu kan tidak cuma yang dikatakan pemberian dari siapa, bisa juga kondisi keadaan alam, bisa juga kondisi ada keluarga yang memberi dia kebajikan, itu jadi bisa dari pihak mana saja itu namanya kebajikan yang dia terima. Ya, misalnya kalau kita katakan kita bisa bersyukur, misalnya hidup di Indonesia karena tanahnya subur, itu kan bersyukur, berbahagia misalnya tinggal atau hidup di Indonesia karena tanahnya subur dibandingkan dengan negara lain yang tanahnya tidak subur. Gitu. Berbahagia di Indonesia karena lautnya luas dan penduduknya ramah. Itu juga kondisi kan, bukan sesuatu yang
diberikan. Walaupun bisa aja ada pandangan bahwa kebajikan itu dari mana gitu. Tetapi kita bisa bersyukur atas keadaan yang kita terima. Itu adalah karena kebaikan dalam karma kita. Gitu. Jadi kalau kita berbuat baik, kita menerima buah karma yang baik. Kita menerima kebaikan itu kita bisa bersyukur, berbahagia lah. Jadi berbahagia atas kebaikan yang kita terima sebagai buah dari karma kita. Jadi misalnya ada seorang anak lulus jadi sarjana lah katakan. Maka orang tuanya kan bisa berkata, kami bersyukur anak kami telah lulus menjadi sarjana berkat dukungan karma baiknya. Ya. Gitu ya. Gitu. Jadi boleh, tetapi yang kurang tepat kalau puji syukur. Karena kalau puji syukur memuji siapa? Siapa yang mau dipuji atas kebaikan itu? Nggak ada kan? Dalam agama Buddha kan tidak ada konsep kalau ada kebaikan kita memuji siapa. Karena kalau ada kebaikan timbul pada diri kita, itu adalah buah karma baik kita. Bukan diberi. Jadi kita nggak muji siapa-siapa, tapi kita melihat pada karma baik yang berbuah itu. Nah, jadi oleh karena itu kita bisa bersyukur ya dengan pengertian kita berbahagia atas kebajikan yang kita terima, tapi kita tidak mengatakan puji syukur. Gitu ya. Itu aja kira-kira mengenai syukur itu. Baik. Sahabat Dhamma, demikian perbincangan kita di Suara Dhamma Podcast PC Magabudi Jakarta Utara dengan tema ungkapan Buddhis yang sehari-hari kita gunakan. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber kita yaitu Rama Dharma Kawidya yang telah berbagi pengalaman berharga serta memberikan inspirasi tentang bagaimana cara kita mengungkapkan dengan cara Buddhis yang tepat ya, Rama ya. Semoga apa yang telah kita dengarkan hari ini dapat memperkaya pemahaman kita dalam pergaulan, terutama dalam menyampaikan ungkapan Buddhis sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak sahabat Dhamma yang bisa mendapatkan manfaat dari podcast Suara Dharma ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Suara Dhamma Podcast. Saya Fendi, pamit undur diri. Terima kasih. Soti Hotu, sampai jumpa.